Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari masih tentang materi magnet. Kali ini kita akan membahas tentang gaya magnet. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang gaya magnet yang timbul pada kawat lurus yang berarus listrik yang berada dalam medan magnet. Jika ada sebuah kawat yang lurus yang dialiri arus listrik, dia berada dalam medan magnet homogen. Seperti ini gambarnya, ya. Ini ada kawat yang lurus dialiri arus karena di situ terhubung dengan sumber tegangan listrik. Kemudian dia berada dalam medan magnet homogen. Dia berada di antara kutub utara dan kutub selatan magnet, yang mana kita tahu antara kutub utara dan selatan nanti akan timbul medan magnet yang mengarah dari kutub utara ke kutub selatan. Dan di situ digambarkan ada garis-garis dari U ke S. Kemudian di situ dituliskan simbol huruf B. B itu kan artinya medan magnet. Kalau seperti ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kawat itu akan mengalami gaya magnet. Berapa besarnya gaya magnet? Kita dapat hitung atau tentukan dengan menggunakan rumus F sama dengan B kali I kali L kali sin alfa. Keterangannya, F adalah gaya magnet, satuannya Newton. Kemudian B adalah medan magnet, satuannya Weber per meter kuadrat. I adalah arus listrik, satuannya ampere. L adalah panjang kawat, satuannya meter. Kemudian alfa adalah sudut antara arah arus listrik dengan arah medan magnet, satuannya derajat. Nanti sudut ini akan disinkan. Sin itu sinus, disinuskan. Tentang materi sinus, kamu harusnya sudah mempelajari di pelajaran matematika, ya. Kemudian menentukan arah gaya magnet. Arah gaya magnet pada kawat berarus ditentukan dengan aturan tangan kanan. Yang pertama, arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik yang mengalir dalam kawat. Dan yang kedua, arah lipatan 4 jari menunjukkan arah induksi magnet. Kalau kamu ingat materi yang sebelumnya, ini sama ya, aturan tangan kanannya sama ya. Ibu jari menunjukkan arah arus, 4 jari menunjukkan arah medan magnet. Induksi magnet itu sama saja dengan medan magnet. Kemudian ditambah satu lagi, adanya arah telapak tangan. Telapak tangan kita itu nanti akan menunjukkan arah gaya magnet. Di sini saya gunakan istilah gaya Lorentz karena sebenarnya sama. Ada beberapa literatur yang menyebutkan gaya magnet itu dengan nama gaya Lorentz, sama saja ya. Nah, telapak tangan ini kan kita cenderung akan mendorong. Jadi kalau kita mendorong sesuatu pasti akan cenderung menggunakan telapak tangan. Maka arah telapak tangan kita itulah yang menunjukkan arah dari gaya magnet atau gaya Lorentz. Kalau digambarkan seperti ini, arah ibu jari itu menunjukkan arah I yang warna hijau. Kemudian arah 4 jari menunjukkan arah B yang warna biru. Dan arah dari telapak tangan itu menunjukkan arah F. F itu medan gaya magnet. Dari gambar di atas kita bisa menentukan nih, arah arus listriknya kemana? Nah, di sini arah arus listriknya adalah ke belakang. Kemudian arah medan magnetnya itu ke kiri. Ya, 4 jarinya kan ke kiri. Maka arah gaya magnetnya adalah ke atas. Kalau posisi tangan kita seperti ini, maka arah telapak tangan kita ke atas, sehingga gaya magnetnya arahnya ke atas. Seperti itu ya. Kita akan coba ke satu contoh soal. Contoh soal 1, seutas kawat penghantar panjangnya 50 cm, berarus listrik 2,5 ampere, berada dalam medan magnet homogen yang kuat medan magnetnya 2 Tesla. Kawat berada pada sudut 90 derajat terhadap garis-garis medan magnet. Berapa besar gaya magnet yang akan timbul pada kawat? Digambarkan seperti ini.
Kita tuliskan dulu besaran yang diketahui. Yaitu yang pertama L. L adalah panjang kawat, 50 cm. Kita ubah ke satuan meter, nilainya menjadi 0,5 meter. Kemudian yang diketahui lagi berikutnya ada arus listrik. Simbolnya huruf I, nilainya 2,5 ampere. Kemudian juga diketahui medan magnet. Simbolnya huruf B, nilainya adalah 2 Tesla. Kemudian diketahui pula sudut antara arus dengan garis medan magnet yaitu sebesar 90 derajat. Ditanya, berapa besar gaya magnet? Simbolnya huruf F. Untuk menjawabnya sangat mudah. Kita tinggal gunakan saja rumus F sama dengan B kali I kali L kali sin alfa. Masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, yaitu B-nya 2, I-nya 2,5, L-nya 0,5, lalu alfanya disinkan, jadi sin 90 derajat. Kemudian kita hitung ya, 2 kali 2,5, itu 5. 5 kali 0,5, 2,5. Kemudian sin 90 derajat itu nilainya adalah 1. Sehingga pada tahap menghitungnya ini, kita temukan bahwa hasilnya 2,5 kali 1. Maka langkah menghitung yang terakhir sangat mudah sekali, yaitu 2,5 kali 1 sama dengan 2,5. Sehingga ditemukanlah nilai F sebesar 2,5 Newton. Contoh soal yang berikutnya. Nah, biasanya juga setelah kita ketahui berapa besarnya gaya magnet, akan ditanyakan pula kemana arah dari gaya magnetnya. Kita ambil saja dari contoh soal nomor 1. Maka berdasarkan soal nomor 1, tentukan arah gaya magnetnya. Jawab. Tadi soal nomor 1 seperti ini ya gambarnya ya. Perhatikan gambar. Tampak bahwa arah medan magnet itu dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi garisnya ke kiri. Kemudian arus listrik pada kawat, itu yang berwarna kuning, mengarah ke belakang. Seperti itu, arah I sudah, arah B sudah. Kemudian kita gunakan atau kita terapkan tangan kanan kita sesuai dengan aturan tangan kanan. Seperti ini jadinya I-nya ke belakang, B-nya ke kiri, maka tampak bahwa atau dapat kita tentukan bahwa arah gaya magnet yaitu arah dari telapak tangan kita yaitu ke atas, sehingga gaya magnetnya adalah mengarah ke atas. Nah, kalau seperti ini nanti yang akan terjadi pada kawat adalah kawat itu akan terdorong ke atas karena mendapat gaya yang arahnya ke atas ya. Bisa jadi nanti kawatnya itu akan melengkung ke atas atau bisa jadi juga akan terpental ke atas sesuai dengan arah keadaan dari kawat tersebut ya. Seperti itu cara menentukan arah gaya magnet. Kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, masih tentang gaya magnet, tapi kali ini terjadi pada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Jika ada sebuah muatan listrik itu masih ingat ya kemarin ya, ada 2 macamnya, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Contohnya, kalau muatan listrik positif, contohnya ada proton. Muatan listrik negatif, contohnya ada elektron. Nah, kalau ada proton atau elektron ini sedang bergerak dalam medan magnet, mula-mula geraknya lurus, tetapi karena dia masuk ke medan magnet, maka nanti akan timbul gaya magnet. Sehingga geraknya yang tadinya lurus, dia akan jadi berbelok. Perhatikan animasinya. Muatan negatif sedang bergerak lurus, ketika masuk ke medan magnet yang tanda plus-plus ini berarti dia masuk daerah medan magnet. Maka gerakannya jadi berbelok.
Karena apa? Karena didorong oleh suatu gaya magnet yang timbul. Berapa besarnya gaya magnet yang timbul? Kita bisa hitung atau tentukan dengan menggunakan rumus. F sama dengan Q kali V kali B kali sin alfa. Keterangannya, F adalah gaya magnet, satuannya Newton. Q adalah muatan listrik, satuannya Coulomb. Lalu V ada kecepatan, satuannya meter per sekon. Lalu B adalah medan magnet, satuannya Tesla. Dan alfa adalah sudut antara V dan B. Satuannya derajat, nanti sudut ini disinkan. Contoh soal. Contoh soal 3, di terowongan LHC. LHC itu singkatan dari Large Hadron Collider. Ini adalah suatu terowongan yang ada di pusat nuklirnya Uni Eropa. Ya, di situ dibangun sebuah terowongan yang digunakan untuk penelitian. Nah, di terowongan itu dipasang magnet superkonduktor yang menghasilkan medan magnet sebesar 8 Tesla. 8 Tesla ini termasuk besar sekali. Di terowongan itu ditembakkan sebuah proton dengan kecepatan 2,9 kali 10 pangkat 8 meter per sekon secara tegak lurus terhadap arah medan magnet. Jika besar muatan proton adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, tentukan besarnya gaya magnet yang dialami oleh. Kita tuliskan dulu besaran yang diketahui. Yang pertama adalah B, medan magnetnya sebesar 8 Tesla. Kemudian V, kecepatan gerakan proton, 2,9 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian Q, muatan dari proton, nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Dan yang terakhir adalah alfa, sudut antara V dan B. Kalau di soal itu dituliskan dengan istilah tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus berarti sudutnya adalah 90 derajat. Yang ditanyakan berikutnya adalah F. Dan untuk menjawabnya, kita gunakan rumus F sama dengan Q kali V kali B kali sin alfa. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu F sama dengan Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19, lalu V-nya ada 2,9 kali 10 pangkat 8, lalu B-nya ada 8, lalu sin alfanya ada sin 90 derajat. Kemudian kita hitung. Kita hitung dulu 1,6 kali 2,9 kali 8. Hasilnya adalah 37,12. Kemudian yang 10 pangkat min 19 dikali 10 pangkat 8. Hasilnya adalah 10 pangkat min 11. Kemudian dikali sin 90 adalah 1. Maka hasil akhirnya adalah 37,12 kali 10 pangkat min 11 Newton. Seperti itu ya cara menghitungnya, dan kita sudah bisa menemukan berapa besarnya gaya magnet yang dialami oleh sebuah proton yang terdapat di LHC tersebut. Demikian untuk pembelajaran kali ini, semoga bisa dimengerti. Jika ada yang masih belum dipahami atau kesulitan, silakan bisa ditanyakan ya via Japri WA. Demikian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.